Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zabrina Debi Benedita dari NPM 240410101099. Di sini saya akan membacakan artikel terkait implementasi nilai bela negara sebagai pilar untuk reformasi birokrasi dan pelayanan administrasi publik. Tugas ini saya buat untuk memenuhi evaluasi akhir semester mata kuliah Bela Negara G199. Untuk pendahuluannya, bela negara merupakan sebuah konsep yang mengarah pada sebuah tindakan yang mencerminkan adanya komitmen untuk terus menjaga kestabilan serta menjaga keberlanjutan di dalam sebuah negara. Dalam hal ini, bela negara bukan hanya tentang adanya perilaku terkait ketahanan militer, namun juga erat kaitannya dengan adanya berbagai kontribusi secara langsung di dalam berbagai bidang termasuk administrasi publik. Hal ini tentu termasuk ke dalam wujud nyata tentang usaha bela negara yang dilakukan oleh setiap warga negara. Dalam hal ini, administrasi publik juga memiliki peran yang cukup penting guna menjaga terkait segala pengelolaan terkait kepentingan masyarakat yang di dalamnya tentu juga selaras dengan pengimplementasian nilai bela negara. Tentunya dalam proses pengimplementasiannya, nilai bela negara sendiri menjadi sebuah hal yang penting dalam administrasi publik guna menciptakan adanya pelayanan yang transparan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, makna bela negara dapat dilihat dari pandangan administrasi publik sebagai adanya keterkaitan proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai tentang integritas dan akuntabel yang berfokus pada pemberian pelayanan yang berkualitas. Dalam hal ini, adanya kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya menjadi aspek yang terkait kedaulatan rakyat tidak bisa dianggap sebagai hal yang mudah. Kedaulatan rakyat yang diberikan oleh para pemangku administrasi juga harus memberikan bukti yang jelas dan konkret guna memberikan pelayanan publik yang bersumber dari nilai-nilai bela negara. Selain itu, terdapat nilai implementasi bela negara yang terkait dengan adanya rasa cinta tanah air yang mengarah pada adanya tekanan serta pasti jelas guna komitmen yang diberikan oleh pemangku administrasi untuk bekerja secara profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya perilaku kesadaran berbangsa dan bernegara juga memberikan gambaran ke administrasi untuk memahami secara jelas terkait tugas pokok yang diemban dalam ranah publik. Para pemangku administrasi publik juga harus menanamkan kesadaran untuk terus berkomitmen guna menciptakan adanya keputusan yang sifatnya administratif. Hal ini perlu terus diupayakan guna menjaga tingkat kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada pemerintah. Dengan adanya kesadaran, besar harapan bahwa semua pemangku administrasi dapat memberikan perannya secara penuh dengan mengedepankan segala kepentingan oleh masyarakat guna menjaga integritas terhadap perilaku kesadaran berbangsa dan bernegara agar tidak mengarah kepada penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu juga perilaku kesadaran berbangsa dan bernegara di Indonesia sendiri sampai saat ini masih berada pada status memprihatinkan. Kondisi ini dapat dilihat dari kurangnya kesadaran berbangsa dan bernegara yang dapat dimiliki oleh masyarakat. Dengan demikian, maka diperlukan adanya penanaman nilai kesadaran berbangsa dan bernegara sejak dini guna mengatasi permasalahan krisisnya perilaku yang turut serta masuk ke dalam implementasi nilai bela negara ini. Selanjutnya, terdapat Pancasila sebagai fungsi sebagai landasan moral yang menuntut cara berpikir dan bertindak pemangku administrasi dalam praktik administrasi publik. Adanya nilai-nilai Pancasila ini diwujudkan melalui pelayanan yang adil, perlakuan yang menghargai martabat manusia, serta semangat gotong royong dalam menyelesaikan masalah, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah yang diambil berbasis dengan etika. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman, birokrasi dapat terhindar dari praktik diskriminatif, bersikap lebih transparan, serta menciptakan lingkungan yang pelayanan yang humanis dan bermoral. Rela berkorban dalam pelayanan administrasi publik tidak hanya bermakna kesediaan pemangku administrasi untuk menempatkan kepentingan di atas kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan, tapi juga mencerminkan komitmen moral yang kuat untuk menjaga integritas, kejujuran, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan pelayanan. Sikap ini terlihat ketika pemangku administrasi tetap berpegang pada aturan meskipun menghadapi tekanan politik, godaan korupsi, atau peluang keuntungan pribadi yang dapat merusak kepercayaan publik. Para pemangku administrasi yang rela berkorban bersedia mengorbankan kenyamanan, waktu, bahkan kesempatan pribadi demi memastikan pelayanan publik berjalan optimal, adil, dan transparan. Mereka bersedia menerima tugas tambahan bekerja dengan disiplin dan profesional dalam situasi kompleks karena memahami bahwa kualitas pelayanan publik menuntun citra negara di mata masyarakat. Selain itu, rela berkorban juga tercermin dalam keberanian untuk menolak praktik maladministrasi serta dalam kemauan untuk menjadi teladan etika lingkungan birokrasi sehingga membangun budaya kerja yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Pada akhirnya, sikap ini tidak hanya menjaga kredibilitas sebagai pelayanan publik, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang merupakan salah satu fondasi penting bela negara di bidang administrasi publik. Sebagai penutup,
Secara keseluruhan, implementasi nilai bela negara dalam administrasi publik merupakan fondasi penting bagi terciptanya administrasi publik yang efektif dan transparan guna memenuhi semua kepentingan masyarakat. Bela negara bukan hanya sebagai konsep abstrak, melainkan hadir untuk tindakan konkret para pemangku kebijakan administrasi dalam menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, serta etika pelayanan. Melalui rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, pengamalan nilai Pancasila, hingga kerelaan korban dalam menjalankan tugas aparatur negara menjadi garda terdepan dalam menjaga kepercayaan publik dan stabilitas nasional. Ketika nilai-nilai tersebut diinternalisasi dan diwujudkan secara konsisten dalam praktik administrasi, maka birokrasi tidak hanya berfungsi sebagai pengelola kepentingan publik, tetapi juga sebagai agen penguatan karakter kebangsaan dengan kepentingan bagi seluruh pemangku administrasi untuk meneguhkan komitmen bela negara agar pelayanan publik di Indonesia dapat berkembang secara humanis dan bermoral, sehingga pada akhirnya mampu memperkuat ketahanan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan di masa yang mendatang. Sekian artikel yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.